Selamat sore. Ini VT 477 ya. Membahas mengenai perkembangan terakhir. Semalam terjadi pembakaran di 9 kota dan penjarahan di rumah pertama Syahroni, kemudian Eko Patrio, Uya Kuya, Nafa Urbah, dan terakhir Sri Mulyani. Sekali lagi, ini adalah channel edukasi, bukan channel hiburan. Yang ingin hiburan, skip aja. Dibahas dari sisi ilmu ekonomi politik, ada 4 poin ini ya yang kita bahas. 1, masalah utama adalah geng Solo itu melawan. Ya, kenapa melawan? Karena geng Solo ini adalah lokomotif yang udah menerjang badai dan menerjang semua undang-undang. Ya, geng Solo itu nggak cuma Jokowi, tapi Erick Thohir dan Sri Mulyani. Erick Thohir udah mengalah dan dia udah kempes, dan seluruh dirut-dirut BUMN sekarang ketakutan karena apa? Lagi nunggu panggilan Kejaksaan Agung. Jadi geng Solo melawan. Kenapa? Dia udah keburu nyolong duitnya utang tersembunyi Cina, hidden debt China, 8.000 triliun. Itu sekarang yang lagi dikejar oleh Prabowo atau Kejaksaan bersama TNI. Kenapa dikejar? Karena utang tersembunyi tersebut ada berupa cash, berupa dana-dana liar yang dikeluarkan dari bank. Ini adalah pembobolan bank yang lebih parah daripada tahun 98. Tahun 98 itu waktu itu pembobolan dan membuat rupiah itu dari 2.400 menjadi 16.000. Sekarang gara-gara utang tersembunyi China 8.000 itu ketika dicatat, maka nilai tukar kita yang dari 9.000 itu sekarang udah jadi 16.500. Kenapa? Karena baru terbuka bahwa utang Cina itu membuat utang negara kita itu double. Utang negara kita juga 8.000, utang Cina juga 8.000. Sehingga dengan demikian, nilai tukar kita itu merangkak dari 9.000 pada waktu Jokowi naik, menjadi sekarang 16.500. Kalau seandainya geng Solo ini nggak melawan, satu persatu akan masuk. Budiari, Erick Thohir, Wahyu Trenggono, Budi Sadikin, termasuk Hasan Nasbi, Sri Mulyani akan masuk Kejaksaan Agung. Sekali lagi ya, geng Solo ini Erick Thohir, Wahyu Trenggono, Hasan Nasbi, Budiari, Budi Sadikin, termasuk yang tadi itu ya, Sri Mulyani, Eko Patrio, Nafa Urbah, Syahroni akan dikorbankan. Itu yang pertama. Yang kedua, apa tuduhan kepada Jokowi yang fatal, yang membuat dia itu mati atau melepuh jadi mumi? Dia melanggar 2 undang-undang. 1, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 54. Dua-duanya adalah tentang Bank Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 54 menyebutkan bahwa seluruh peredaran uang di Indonesia harus dicatat oleh Bank Sentral. Dan itu utang-utang gelap Cina, utang tersembunyi Cina yang lewat BUMN itu tidak dilaporkan kepada Bank Sentral atau World Bank. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 99, di mana Bank Indonesia dilarang bail out atau menalangi utang negara. Itu bulan Desember tahun 2021 itu Bank Indonesia telah membail out utang negara 871 triliun. Itu fatal. Jadi kesalahan Jokowi adalah melanggar 2 undang-undang Bank Indonesia. Dan
Yang ketiga adalah momentum kejatuhan Jokowi ini atau geng Solo ini menjadi momentum bagi Parcok untuk dijatuhkan. Siapa yang menjatuhkan? Siapa yang menyuruh kelompok regu Brimob itu, kompol itu? Siapa yang memerintah mengkomando penjarahan rumah Eko Patrio? Siapa yang menyuruh memerintah pembakaran rumah Uyak-Uyak? Siapa yang suruh penjara rumah Sri Mulyani? Adalah demi jatuhnya Parcok. Sehingga Parcok nanti akan dikalahkan oleh penggantinya, yaitu Parjo. Dengan demikian, bagi Anda yang ingin ikut demo, lebih baik batalkan saja karena ini adalah kontender atau pertandingan antara Parcok lawan Parjo. Mundur, nggak usah demo. Selesaikan baik-baik. Kalau Parcok mau mundur, silakan mundur. Kalau Parjo mau menguasai Parcok, silahkan lanjutkan. Itu poin 3. Poin keempat, masa depan kita itu apa? Begini, ya. Indonesia itu ada malaikat pelindung. Ada 4 malaikat yang melindungi Indonesia. Maka Indonesia nggak pernah perang. Ya kecuali Pak Harto waktu itu tahun 65. Indonesia nggak pernah perang. Nggak seperti Vietnam, Laos, Myanmar yang babas bundas yang diserbu perang. Nggak pernah. Indonesia nggak akan pernah perang. Masa depan Indonesia, kita nggak akan perang. Nggak akan ada perang. Nggak akan ada misalnya Zanan Agus mau masuk sini atau Anwar Ibrahim berani masuk sini. Nggak akan. Nggak akan. Ya. Angkatan Laut Indonesia nomor 4 terbesar di dunia. Dia hanya kalah lawan Rusia, Cina, Amerika. Bayangin, setelah Amerika, Rusia, dan Cina, itu adalah Angkatan Laut Indonesia. Kita akan menjadi komandan armada Asia Tenggara. Kita akan terkuat di antara 10 negara-negara, termasuk dibandingkan Vietnam, Laos, Kamboja, Myanmar, termasuk lawan Thailand, Philippines, Malaysia, Timor Leste. Kita nomor 1 di Asia Tenggara. Oleh karena itu, stabilitas Indonesia akan stabil. Ya. Pergantian partai Parcok lawan Parjo ini akan terjadi secara secepatnya. Mumpung hari Minggu, teman-teman, saya ingin membacakan satu kalimat dalam salah satu kitab filsafat di Tiongkok klasik, judulnya Huainan Zi. Huainan Zi ini adalah kitab filsafat yang ditulis oleh Liu An. Liu An itu adalah cucunya Liu Pang, ya, pendiri dinasti Han. Nah, Huainan Zi ini dalamnya isinya macam-macam. Ada aliran filsafat Konfusianisme, ada Taoisme, ada legalisme, dan macam-macam lah isinya. Nah, di sana ada satu kalimat yang menarik sekali, saya coba bacakan di sini, ya. 天下有三危，少得而多宠，一危也；才下而位高，二危也；身无大功而有后路，三危也。Saya coba terjemahkan ke bahasa Indonesia, ya. Ini terjemahan bebasnya tentu saja. Bahwa di dunia ini ada 3 hal yang sangat membahayakan. Satu hal pertama yang sangat membahayakan adalah orang yang tidak punya akhlak, tapi dapat banyak penghargaan. Kemudian yang kedua adalah orang yang tidak punya kapabilitas, tidak bisa kerja, tapi punya kedudukan tinggi. Kemudian yang ketiga, orang yang tidak punya prestasi, tapi bergaji tinggi. Kan? Itu membahayakan sekali katanya. Loh, kok kayak jadi nyindir pejabat di negeri mana gitu ya? Ya enggak sih? Negeri mana sih?